warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Yuli Ova Balok, NIM saya 1810111475. Saya merupakan salah satu mahasiswa di lembaga pendidikan, atau yang biasa kita sebut universitas, yaitu Universitas Pamulang. Universitas Pamulang didirikan pada tahun 2000 oleh Yayasan Primajaya yang diketuai atau dikelola oleh Dr. Randes Wayan. Namun karena ketidakmampuan Yayasan Primajaya dalam mengelola suatu universitas, maka mereka pun dialihkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada Yayasan Sasmita Jaya pada awal tahun 2005. Universitas Pamulang memiliki visi dan misi. Untuk visinya itu menjadi universitas peringkat 40 besar pada tingkat nasional yang dilandasi oleh nilai humanis dan religius pada tahun 2004 dan memiliki 5 misi. Misi yang pertama atau 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang profesional berbasis humanis dan religius. Lalu yang kedua, melaksanakan penelitian berbasis humanis dan religius yang menghasilkan inovasi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dan yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, implementasi penelitian berbasis humanis dan religius. Dan yang keempat, menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya kemanusiaan yang kompeten dan profesional. Dan yang terakhir, yang kelima, menyelenggarakan kerjasama dari dalam negeri atau luar negeri, berbasis saling menguntungkan. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Konsep dasar sistem informasi manajemen dan sistem informasi manajemen, atau yang bisa dipersingkat SIM. Konsep dasar sistem, konsep dasar yang menjelaskan definisi sistem memiliki dua pendekatan, yaitu sebagai contoh yang sudah saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah sistem yang menekan pada prosedur. Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu saran yang tertentu. Dan yang kedua, sistem yang menekankan pada komponen atau elemen. Suatu sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dan menurut para ahli, sebuah sistem menurut Ludwig von Bartholeny, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi di antar unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Lalu menurut Anatole Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Lalu menurut L. Ackoff, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain. Syarat-syarat sistem. Nah, sistem ini memiliki syarat-syarat. Syarat-syaratnya yaitu ada 5. Sistem harus dibentuk dengan menyelesaikan tujuan. Lalu elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Lalu adanya hubungan antara elemen-elemen sistem. Lalu unsur dasar dari proses, alur, informasi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Dan yang terakhir, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Lalu selanjutnya ada komponen sistem. Nah, komponen sistem ini saya memiliki sebuah gambaran. Yang pertama, di sini ada lingkungan luar, yang artinya di luar sebuah lingkaran ini itu adalah lingkaran luar. Lalu
Yang garis ini, garis yang mengarah kepada subsistem-sistem ini namanya interface. Lalu di bagian luar atau lingkaran ini adalah boundary. Nah, ini juga termasuk boundary yang ada di lingkaran dalam atau di bagian subsistemnya. Nah, jadi boundary adalah batasan sistem. Lalu lingkungan luar sistem adalah environment-nya. Penghubung sistem adalah interface. Lalu masukan sistem adalah input. Nah, ini input. Lalu keluaran sistem adalah output. Nah, pengelolaan sistem artinya alur pemrosesannya. Lalu di sini ada sasaran sistem. Nah, ini ya, yang subsistem. Oke, kita lanjut. Karakteristik sistem. Jadi sistem memiliki sebuah karakteristik, yaitu ada 5. Yang pertama adalah organisasi. Mencakup struktur dari fungsi organisasi. Nah, contohnya fungsi direktur utama dan juga fungsi departemen marketing dan juga fungsi departemen keuangan atau administrasi. Lalu di sini ada interaksi. Saling keterhubung antara bagian yang satu dengan lainnya. Nah, yang dimaksud atau contohnya analisa sistem dengan programmer, lalu programmer dengan data entry. Lalu yang ketiga ada interdependensi. Nah, bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Contohnya bagian marketing saling bergantung dengan bagian produk. Dan bagian keuangan dan administrasi dalam hal penagihan pada customer. Jadi di situ dia mempunyai ketergantungan pada bagian-bagian tertentu. Lalu integritas. Integritas suatu keterpaduan antara subsistem-subsistem untuk mencapai tujuan. Contohnya apa? Bagian marketing mendapat pesanan 100 komputer, tapi hanya mampu menyediakan 50 unit. Maka untuk menangani masalahnya, diadakan kerjasama dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Dan yang terakhir ada main objection. Pemusatan tujuan yang ama dari masing-masing subsistem. Nah, untuk contohnya itu tidak ada. Konsep dasar informasi. Definisi informasi, informasi merupakan sebuah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Di sini ada sebuah siklus. Nah, di sini siklus informasi. Nah, misalkan di sini ada proses pertama, dari basis data diproses menjadi model. Lalu di output menjadi sebuah informasi. Nah, diterima atau penerimaan, di sini keputusan tindakan. Jadi dihasilkan keputusannya lalu tindak hasil. Nah, ini hasil tindakannya diproses lagi jadi data ditangkap. Karena sudah ditindak, data langsung ditangkap dan data diinput kembali ke proses model. Jadi prosesnya cukup seperti sebuah lingkaran. Jadi dia menerima output dan menerima input dan mengirim output. Kualitas informasi atau quality of information tergantung dari 4 hal, yaitu yang pertama, akurat informasi harus benar-benar bebas dari kesalahan yang tidak menyesatkan. Dan yang kedua, tepat waktu. Informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. Dan yang ketiga, relevan. Informasi harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Dan yang keempat, lengkap. Informasi yang akan digunakan harus selengkap mungkin, jangan setengah-setengah. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu manajemen dan SIM. Pengertian manajemen. Istilah manajemen dari kata manajemen bahasa Inggris berasal dari kata to manage,
yang artinya mengurus atau tata laksana. Jadi, sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang menjadi bawahannya, agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini, menurut para ahli, ada banyak, tapi saya hanya mengambil 2. Yang pertama ada Harold Coles dan O'Donnell. Nah, di sini menurut Harold dan O'Donnell, buku yang berjudul Principles of Management mengemukakan manajemen adalah berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang lain. Lalu menurut Thomas Nelson, di sini manajemen perusahaan adalah ilmu dari seni memadukan ide-ide, fasilitas, proses, bahan, dan orang-orang yang menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan menjualnya dengan menguntungkan. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen memiliki 5 fungsi. Nah, fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, lalu ada fungsi pengarahan, ada fungsi pengkoordinasi, ada fungsi pengawasan. Lalu lanjut. Definisi sistem informasi manajemen atau dipersingkat SIM. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkat produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Lalu pada bagian ini ada kemampuan sistem informasi manajemen. Nah, pengetahuan tentang potensi kemampuan sistem informasi dikomputerisasi akan memungkinkan seseorang manajer secara sistematis menganalisis masing-masing tugas organisasi dan menyesuaikan dengan kemampuan komputer. Di sini ada beberapa kemampuan teknis terpenting dalam sistem komputer. Di sini saya sudah tuliskan pemrosesan data batch, pemrosesan data tunggal, pemrosesan online, real time, komunikasi data dan switching pesan, pemasukan data jarak jauh dan update, pencarian records dan analisis, pencarian file, algoritme, dan model keputusan. Otomatisasi kantor. Oke, jadi ada 9 poin yang terpenting dalam kemampuan sistem komputer. Sistem informasi manajemen dan bisnis. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sangat tergantung pada kemampuan orang yang mengelola organisasi tersebut. Manajemen sebagai suatu metode yang mengelola organisasi dapat diartikan sebagai seni melaksanakan sesuatu melalui orang. Jika manajemen suatu organisasi baik, maka akan meningkatkan kemakmuran suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya, para manajer memerlukan informasi karena adanya perbedaan tugas, maka informasi yang diperlukan juga akan berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya periode waktu, tingkat ketidakpastian, tipe informasi, dasar kebutuhan informasi, dan bentuk pelaporan. Sehingga dapat dikategorikan bahwa informasi adalah salah satu jenis sumber daya utama dan termasuk dalam kategori sumber daya konseptual. Jenis sumber daya utama lainnya dalam kategori sumber daya fisik. Yang pertama ada manusia, kedua material, ketiga mesin termasuk dengan fasilitas dan energi, dan yang keempat adalah uang. Dan di akhir slide, di sini saya ingin menjelaskan tentang peranan SIM dalam bisnis dan industri. Terdapat 3 peranan utama, yaitu informasi dalam bisnis,
mendukung proses bisnis dan operasional, lalu mendukung pengambilan keputusan, mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Jadi di sini ada sebuah gambaran. Di sini ada mendukung operasional yang bawah, lalu ada mendukung bisnis untuk ke sebuah keputusan. Lalu di paling atas ini ada mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Lalu di sini ada sebuah gambarannya kan, sudah jelas. Terima kasih. Mungkin sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.